Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Gerbang terbuka dengan cukup mudah melawan semua harapan, embusan angin ini saja sudah cukup untuk membukanya tanpa suara. Namun, dalam sekejap terbuka, roh jahat gelap yang kaya menyebar di udara, menutupi seluruh ruangan dengan energi yang sangat murni. Itu adalah energi yang tidak akan mau bersentuhan dengan makhluk hidup, yang membawa esensi kematian. Seolah-olah mereka melihat keberadaan yang paling menakutkan, sosok di sekitarnya dengan panik tersebar ke segala arah, dan suara mendesis yang tidak seharusnya pecah pada saat ini tiba-tiba meletus. Long Hao Shen membuat tergesa-gesa untuk melepaskan pelindung suci, menyelimuti Hao Iwe dan dirinya sendiri di dalam, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan gelombang suara yang dibawa oleh suara mendesis yang mengerikan. Roh jahat gelap menyebar keluar menara, dengan cepat menyebar di udara. Dari lusinan sosok di sekitarnya yang paling dekat dengan menara, yang paling lambat ditelan olehnya, segera berubah menjadi ketiadaan saat mereka meninggalkan. Jelas, aura kematian murni itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditolak oleh para sosok ini. Aura menara ini sendiri memiliki kekuatan menarik yang tidak dapat mereka tolak. Saat otak Long Hao Shen bekerja dengan kecepatan tinggi dalam menganalisis situasi di sekitarnya, Hao Iwe sudah kembali bergerak, dan dalam sekejap, dia memasuki menara. Adegan menakutkan terjadi dalam sekejap. Hao Iwe melangkah ke menara, suara mendesis di luar tiba-tiba berakhir dan berhenti menghalangi Long Hao Shen. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pemkamungan yang tak terlukiskan, menyebabkan Long Hao Shen merasakan keheningan yang mematikan. Sebuah aula besar muncul di depan matanya, tetapi itu tidak membawa gambar gelap yang dia harapkan. Aula yang muncul dalam pekamungannya seluruhnya berwarna abu-abu dan jauh lebih luas dari apa yang tampak seperti menara dari luar. Ke segala arah, pilar-pilar besar menopang kubah setinggi 30 meter, dan roh jiwa telah muncul di depan pekamungan mereka, berputar di udara, dan Long Hao Shen tidak dapat melihat dengan jelas di depannya karena latar belakang warna-warni ini. Di samping, 84 pilar berdiri tegak dalam garis lurus, sedangkan di depan mereka ada sesuatu yang tidak jelas. Energi jiwa ungu yang mengelilingi tubuh Hao Iwe menghilang dengan cepat dan dia perlahan melangkah maju. Jelas bahwa dia sangat berhati-hati. Long Hao Shen dengan kuat memegang pedang roh kudusnya, yang sedikit basah oleh keringat. Setelah masuk ke dunia ini yang dipenuhi dengan suasana yang mematikan, dia merasakan perubahan besar di tubuhnya. Pertama, pemulihan energi spiritual di tubuhnya secara tak terduga meningkat beberapa kali lipat dibandingkan dengan saat mereka berada di luar menara. Artinya, energi unsur di menara ini jauh lebih kaya daripada di luar. Dan anehnya, peri elemen cahaya Yating tidak berani keluar dari tubuh Long Hao Shen, seolah-olah tempat ini berisi keberadaan yang sangat berbahaya. Selamat datang di Menara Kematian. Saat Long Hao Shen sedang memeriksa menara, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di ruang kosong menara. Long Hao Shen langsung menggigil karena terkejut, dan Hao Iwe tiba-tiba berhenti maju. Suara itu mentransmisikan dari segala arah, "Manusia, kau sangat beruntung bisa memasuki menara kematianku adalah bukti bahwa kamu adalah orang luar biasa dengan kekuatan pengendali arwah tingkatan ke-6 atau di atasnya. Nah, kamu sangat beruntung telah berhasil masuk ke dunia kematianku. Menara kematian ini adalah hasil dari pengetahuan yang aku kumpulkan sepanjang ribuan tahun kehidupanku. Selama kamu dapat terus maju, melewati ujian satu demi satu, dan akhirnya mencapai puncak, kamu akan mewarisi warisan saya, dan sihir kematian akan bangkit sekali lagi. Melangkah maju, pria pemberani, anakku. Kamu adalah orang pertama yang pernah melangkah ke menara kematian, dan juga satu-satunya penerus saya. Kamu harus menghadapi cobaan dan bahaya, tetapi hidup kamu tidak akan terancam. Tentu saja, ini dengan premis bahwa kamu berhasil lulus uji coba pertama saya. Jika tidak, saya akan menganggap bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk meneruskan warisan saya. Selama kamu melewati cobaan ini, rute ini akan terbuka lebar bagi kamu, dan saya akan menjaga menara ini untukmu, sampai saat kamu akhirnya berhasil mencapai sini lagi.
Semua yang baru saja kamu dengar adalah rekaman terakhir jiwa saya sebelum kematian saya. Ketika kamu pergi, menara kematian serta semua warisan yang saya tinggalkan akan ditutup untuk semua orang, dan hanya dengan kenang-kenangan saya kamu akan dapat masuk lagi. Aku akan berada di menara. Menunggu kedatanganmu, kau akan mewarisi seni sihir kematian yang keramat dan menjadi murid dari Elux sang penguasa kematian. Di luar gua berdesis. Setelah menyaksikan hilangnya Hao Iwe tanpa daya, anggota dari dua regu pemburu iblis tidak bisa membantu tetapi berada dalam keadaan panik. Li Xin menyatakan, dengan tercengang, bagaimana mungkin Hao Shen tidak kembali, melainkan Hao Iwe yang menghilang, menyuarakan keprihatinan yang dimiliki semua orang. Sejak mereka masuk di wilayah iblis, Long Hao Shen adalah pilar seluruh tim dan saat ini, kelompok itu tidak dalam kondisi yang baik. Setelah Hao Iwe menghilang, para pemuda dari generasi muda elit aliansi kuil ini dilanda kepanikan. Lin Xin mengencangkan alisnya, Hao Shen berkata bahwa dia akan dapat berteleportasi kembali ke sisi Hao Iwe pada saat bahaya, tetapi sekarang, jika Hao Iwe adalah orang yang diteleportasi, hanya ada satu penjelasan. Yaitu dia menghadapi beberapa bahaya, dan itu adalah bahaya yang bahkan tidak memungkinkan dia punya waktu untuk berteleportasi kembali. Ini tidak akan berhasil. Kita harus segera pergi menyelamatkan kapten. Saat dia berkata begitu, dia berencana untuk menuju ke arah gua. Bukan hanya dia, tetapi Wang Yuan dan Sima Xian memiliki reaksi yang sama. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul, menghalangi pintu masuk gua. Jangan kehilangan akal sehatmu. Tidak seorang pun dari kalian akan pergi. Suara dingin Keyer terdengar, menyebabkan semua orang terlihat kosong. Jika tindakan ini dari orang lain, mereka mungkin akan segera dipukuli dari anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21, tetapi jika orang ini adalah Keyer, situasinya benar-benar berbeda. Siapa Keyer? Dia hanyalah orang yang paling dekat dengan Long Hao Shen. Jika Long Hao Shen bertemu dengan bahaya, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Keyer dengan dingin melirik kelompok yang panik itu, dengan tenang menyatakan, mulai sekarang dan seterusnya, untuk sementara saya akan mengambil alih peran Kapten Hao Shen. Sebelum dia kembali, semuanya harus dilakukan sesuai dengan perintah saya. Ada yang keberatan. Luxi bereaksi tegas, Keyer, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang siapa yang akan memerintah, tetapi tentang keselamatan Hao Shen. Jangan bilang kita tidak boleh keluar untuk menyelamatkannya. Selama perjalanan mereka, dia benar-benar mengagumi Long Hao Shen, dan dia juga tahu dengan jelas bahwa jika ada satu orang dalam tim yang dapat memimpin semua orang kembali dengan selamat dan sehat, orang itu adalah Long Hao Shen. Keyer dengan dingin melihat ke arahnya, melihat bahwa aku tidak panik, untuk apa kamu panik? Hao Shen dan Hao Iwe berbagi kontrak darah, dan kontrak ini membuat mereka berdua sama dengan satu. Bahkan jika Hao Shen kehilangan kemampuan untuk kembali, jika dia merasa bahwa Long Hao Shen berada dalam situasi berbahaya, Hao Iwe akan dapat memindahkannya kembali dari ujungnya. Tapi Hao Iwe tidak melakukan itu, dan malah memilih untuk berteleportasi padanya. Tahukah kamu apa artinya itu? Itu berarti Hao Iwe percaya bahwa bahaya Hao Shen dimasukkan adalah sesuatu dalam lingkup kendalinya, bahwa dia cukup untuk membantunya masalah itu. Lebih penting lagi, fakta bahwa suara mendesis tiba-tiba menjadi tidak teratur hanya beberapa jam setelah Hao Shen masuk, menyiratkan bahwa ia sudah tiba di wilayah inti gua berdesis. Jika dia membutuhkan waktu lama untuk menjelajahi, menurut kamu berapa lama kita perlu bergabung dengan pihaknya? Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kita di jalan, bukankah situasinya akan menjadi lebih buruk ketika dia kembali? Yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri, bukan keluar dalam kekacauan. Karena itu, mari kita terus beristirahat di sini, sampai dia kembali. Karena dia kapten kami harus mempercayainya dan percaya bahwa dia akan dapat kembali dengan selamat dan sehat apapun yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penjelasan dari Keyer ini segera menenangkan seluruh tim. Sampai sekarang, Long Hao Shen telah menjadi sosok dominan seluruh tim, otak serta inti dari tim. Pada saat dia tidak ada di sana, Keyer berbicara sebagai orang yang paling memahaminya. Meskipun, dia tampak lebih mengesankan dan mengintimidasi daripada Long Hao Shen.
Suaranya yang dingin memberi kata-katanya gambaran kepercayaan mutlak. Sebagai talenta kelas atas, Long Hao Shen dan Keir sama-sama memiliki perawakan memerintah yang melekat. Hanya saja Keir dengan sukarela memilih untuk melayani sebagai wakil Long Hao Shen sehingga dia luput dari perhatian. Luxi segera menatap Sima Xian, mengungkapkan kekaguman yang tulus. Pada saat ini, satu-satunya pemikirannya adalah bahwa akan sangat bagus jika penyembuh yang tergabung dalam tim dengan dua pilar ini adalah dia. Mendengar kata ini, Long Hao Shen merasa terguncang tak tertandingi dari lubuk hatinya. Panggilan ini tidak muncul di seluruh benua selama 10.000 tahun terakhir. Mendengar kata ini segera memanggil ke dalam benaknya sebuah cerita yang berdebar-debar yang diceritakan ayahnya sebelumnya. 13.000 tahun yang lalu, selama era kejayaan antik, terjadi periode 7.000 paling cepat dalam perkembangan sejarah umat manusia. Justru 7.000 tahun itulah yang menetapkan posisi mereka sebagai penguasa Sengmo Dalu. Pada saat ini, manusia memiliki 3 negara, yang semuanya sangat kuat, dan bahkan melampaui aliansi kuil saat ini, memiliki sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mengapa 7.000 tahun yang lalu, 72 dewa iblis turun dan menyebabkan manusia tidak dapat melawan mereka, memusnahkan mereka sepenuhnya, dan menyebabkan awal dari apa yang disebut era gelap. Long Xingyu memberitahu Long Hao Shen bahwa itu karena bencana telah menimpa selama era yang mulia, dan bahwa penyebab utama bencana ini justru adalah para pengendali arwah. Bencana ini menyebabkan hilangnya kekuatan yang sangat besar di pihak 3 kerajaan besar, bahkan menyebabkan garis keturunan yang tak tergoyahkan hilang, yang menyebabkan ketidakcukupan kekuasaan di sisi manusia. Setelah penurunan mereka dan pembentukan aliansi kuil, situasinya berangsur-angsur stabil. Bencana itu terjadi beberapa puluh ribu tahun yang lalu, dan menggambarkan pengendali arwah sebagai panggilan yang berurusan dengan kematian. Mereka bukan penyihir elemen kegelapan, tetapi penyihir dengan kemampuan kuat yang memungkinkan mereka untuk membentuk koneksi dengan roh yang telah meninggal. Dan pada saat itu, di luar 3 kerajaan besar, dunia manusia memiliki kekuatan keempat bernama Gereja Cemerlang, seperti yang disebutkan sebelumnya. 3 kerajaan memerintah atas manusia, artinya, sebagian besar manusia mematuhi Gereja Brilliant, dan bahkan sebutan era yang mulia merujuk padanya. Seperti yang dapat dibayangkan dengan baik, inilah betapa kuatnya Gereja Brilliant itu. Perang pecah antara pengendali arwah dan Gereja Brilliant, yang merupakan sesuatu yang sangat sedikit orang saat ini ketahui. Tetapi bahkan 10.000 tahun kemudian, perang ini tetap dalam catatan umat manusia sebagai perang yang sangat pahit. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan para pengendali arwah pada waktu itu tidak sedikit pun lebih rendah dari 72 dewa iblis saat ini. Hanya saja umat manusia saat ini jauh dari kekuatan yang dimilikinya pada puncaknya. Ketika umat manusia akhirnya memperoleh kemenangan, memusnahkan sepenuhnya sisi pengendali arwah, itu berjalan sejauh 10.000 tahun kemudian, tidak ada yang pernah mendengar tentang pengendali arwah muncul di benua itu lagi. Namun, umat manusia juga membayar biaya bencana. Paus tertinggi dari Gereja Brilliant pada waktu itu akhirnya meninggal, dan hal yang sama berlaku untuk banyak garis keturunan kuat yang punah. Lebih dari 90% pasukan Gereja Brilliant telah terbunuh selama Perang Suci ini. Dalam pertempuran terakhir, Paus tertinggi dari Gereja Brilliant melawan kepala pengendali arwah pada waktu itu, dan pertempuran itu secara sempit menyebabkan kehancuran dunia manusia. Tidak ada yang tahu tentang hasil akhirnya, kecuali dari fakta bahwa setelah pertempuran itu, baik Paus tertinggi yang mulia dan kepala pengendali arwah tidak pernah terlihat lagi. Pengendali arwah yang tersisa, yang menjadi sekelompok naga tanpa kepala, akhirnya kalah dalam Perang Suci ini. Namun, bencana yang mereka bawa telah menyebabkan penurunan populasi manusia hingga setengahnya, dan kematian manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan sejumlah warisan era kejayaan menghilang. Tepat setelah ini tiba periode selanjutnya dari era kejayaan, dan kedatangan era gelap seperti yang kita kenal. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bencana yang dibawa oleh para pengendali arwah ke daratan, pada saat 72 dewa iblis turun, mereka belum tentu memantapkan diri di Sengmo Dalu sedemikian rupa. Jika kekuatan Gereja Cemerlang masih seperti sebelumnya, bagaimana mereka akan membiarkan iblis tumbuh begitu kuat?
Sayangnya, jika tidak dapat mengubah hal-hal yang telah terjadi, dan kemuliaan manusia jatuh karena para pengendali arwah serta 72 dewa iblis. Namun, peradaban manusia masih cukup kuat untuk melakukan perlawanan setidaknya sampai sekarang, tidak akan mudah bagi 72 dewa iblis untuk memusnahkan aliansi kuil. Setelah kejatuhan mereka, umat manusia berangsur-angsur berdiri, dan sekarang dengan munculnya putra cahaya Long Hao Shen dan putri suci Samsara Keyer, waktu bangkit umat manusia akhirnya telah tiba. Long Hao Shen secara bertahap kembali ke akal sehatnya, tetapi mata emasnya masih dipenuhi dengan keterkejutan. Ini sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh para pengendali arwah. Seberapa mengejutkan informasi ini? Faktanya, pada saat Gereja Brilian memperoleh kemenangan Perang Suci, pasukan yang tersisa membersihkan daratan dari semua jejak warisan pengendali arwah, selama ratusan tahun. Semua warisan dari pengendali arwah, sumber daya dan catatan, telah dihancurkan secara menyeluruh. Dan pada saat ini, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan masa lalu para pengendali arwah ini. Elux Sang Penguasa Kematian. Ini adalah nama yang menakutkan dan mendominasi. Long Hao Shen hampir bisa yakin bahwa Master Menara Kematian ini telah memainkan peran yang menentukan pada masa itu. Bahkan jika dia bukan kepala pengendali arwah yang dengannya penguasa Gereja Brilian menghancurkan diri sendiri, dia masih setidaknya salah satu jenderal. Siapa yang menduga bahwa beberapa warisan pengendali arwah yang tangguh masih ada pada masa itu? Jika pesan ini dapat dibawa kembali ke aliansi kuil, ini mungkin akan memunculkan gelombang besar. Tetap tenang, saya harus tetap tenang. Long Hao Shen memperingatkan dirinya sendiri tanpa henti untuk tenang dari keadaan kegembiraannya. Ingatannya luar biasa, khususnya, keadaan gugup seperti itu membangkitkan semangat, dan cukup untuk dia telah mengingat dengan kuat pesan sebelumnya, dan dengan hati-hati merenungkannya. Dari pesan kecil yang ditinggalkan di sini, dia sudah belajar banyak. Pertama, menara ini seharusnya ditinggalkan sejak usia kejayaan 10.000 tahun yang lalu, dan dapat dikatakan sebagai kristalisasi pengetahuan para pengendali arwah pada waktu itu. Setelah pengendali arwah kehilangan Perang Suci, menara kematian ini telah terkubur di bawah tanah, dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang, sampai perubahan tektonik terjadi dari gempa bumi, melahirkan celah sebesar itu, yang menyebabkan Long Hao Shen menemukan tempat ini. Bahkan setelah 10.000 tahun, tidak hanya menara ini yang tidak memiliki kehancuran, tetapi sosok di luar tampaknya telah disimpan di sini dengan sengaja oleh master menara ini, melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Sebagai putra cahaya, Long Hao Shen secara alami tidak memenuhi syarat untuk menggantikan warisan pengendali arwah ini, tetapi pada saat suara ini naik, gerbang di belakangnya sudah ditutup. Mempertimbangkan pengetahuan dan kekuatan master menara ini, mendobrak pintu jelas tidak akan semudah itu. Kemudian, jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, hal pertama yang harus dilakukan Long Hao Shen adalah menyelesaikan ujian lantai pertama, mendapatkan kepercayaan dari Elux Sang Penguasa Kematian. Selain itu, mudah untuk mengetahui melalui pesan yang ditinggalkan Elux Sang Penguasa Kematian, bahwa pengendali arwah yang kuat ini percaya bahwa hanya pengendali arwah lain dari langkah ke-6 yang dapat berhasil sampai di sana, dan itu berarti bahwa ujian lantai pertama menara ini dengan demikian harus dirancang untuk pengendali arwah dari langkah ke-6 untuk dapat melewatinya. Setelah melewati celah gunung ini, Long Hao Shen tidak bisa menahan senyum pahit. Tanpa ragu, uji coba lantai pertama ini tidak akan mudah. Baginya, tidak diketahui apakah dia akan bisa kembali hidup-hidup darinya. Sekarang, dia hanya bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk membidik kemungkinan melarikan diri dari sana. Tepat di tengah perenungannya tentang bagaimana dia harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui ini, suara Elux Sang Penguasa berdering sekali lagi, dan kali ini, menyebabkan Long Hao Shen jatuh dalam keputusasaan total. Kalau begitu, izinkan saya memeriksa afinitas unsur kamu, untuk melihat pengendali arwah seperti apa kamu. Tes atribut unsur. Otak Long Hao Shen segera menjadi kosong. Berdasarkan pemikirannya, seni pengendali arwah harus menjadi perpanjangan dari jalan elemen kegelapan. Jika tidak peduli atribut mana itu, ini pasti bukan atribut cahaya suci. Jika atributnya sendiri terungkap, mengingat betapa kuatnya bencana tidur ini,
bagaimana mungkin dia bisa berada dalam kapasitas untuk menghadapinya? Ada dalam kapasitas